lagi ya. Ini ada dari jurusan Sistem Informasi ya, atas nama Ayu Sekarsari Eskom MTA. Seperti itu. Halo Ayu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ayu. Selamat Eh, pagi. oke, ini Kak Ayu ya. Kak Ayu untuk yang sistem informasi yang sebelah sini nih Kak Ayu. Ya, untuk yang sistem Yang informasi. mana? Halo. Ya, Suaranya aman ya? aman sekali suaranya. Oke. Oke. Nah, Kak Ayu boleh nggak sampaikan sedikit profilnya sekarang kerja di mana dan jabatannya sebagai apa? Eh, tapi aku mau perkenalan dulu nih, Pak. Aku mau perkenalannya pakai pantun. Boleh Oke, nggak? silahkan Tapi Kak Ayu. aku dijawab ya. Oke. Oke, Ketua oke STIMIK jawab. namanya Ketua STIMIK namanya Pak Sandi. Dosen favorit namanya Pak Wahyu. Cakep. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ayu. Oh, Eh, Kembali ke pertanyaan tadi ya, saya ya. sekarang bekerja di PT Telkom Indonesia Tbk, salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan IT. Posisinya sekarang saya dinas di Jakarta Utara, posisinya sebagai Officer 3 Performance and Risk Management. Oke, seperti sekarang lagi berdomisili di Jakarta ya, Ayu ya, di PT Telkom Iya. Indonesia. Oke. Nah, Ayu, pertanyaannya mungkin kurang lebih sama ya. Kira-kira eh, ilmu apa sih yang pernah Ayu dapatkan di kampus di Pontianak yang sekarang sudah bisa diterapkan di tempat Ayu bekerja? Kalau ilmu berarti berkaitan dengan mata kuliah ya, Pak ya? Iya. Kalau ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan, karena tadi diperkenalankan, saya udah bilang kalau Telkom Indonesia itu merupakan perusahaan telekomunikasi dan IT. Jadi tentu sangat amat relate dengan kampus kita, STIMIK Pontianak. Kalau untuk mayoritasnya ada tiga. Kalau yang pertama itu bisnis proses manajemen. Kenapa bisnis proses manajemen? Karena di bisnis proses manajemen itu saat kita memasuki suatu perusahaan, kita perlu untuk mengetahui alur proses bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi dengan sebelumnya saya pernah belajar di kampus, jadi ketika terjun ke dunia pekerjaan, itu saya nggak kagok atau nggak bingung gimana sih cara kerja dari Telkom Indonesia, gimana sih cara saya untuk menyeimbangkan diri di perusahaan ini, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada mata kuliah perilaku berorganisasi namanya. Kalau misalnya rekan-rekan atau kakak-kakak di sini, karena umur kita nggak terlalu beda jauh ya teman-teman ya, jadi aku panggilnya kakak-kakak aja. Eh, di mata kuliah perilaku berorganisasi itu kita diajarkan mengenai cara berperilaku atau cara beretitude. Mungkin bagi semua orang bisa berperilaku dengan baik gitu, tapi di STIMIK Pontianak kita tidak hanya diajarin untuk caranya menjadi IT programmer yang pintar, bagaimana caranya menjadi konsultan sistem yang pintar, tapi diajarin juga bagaimana caranya berperilaku dengan baik atau bagaimana caranya menjadi orang yang berakhlak, karena di perusahaan BUMN itu core value-nya adalah akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ketika saya masuk ke perusahaan Telkom, itu saya udah diajarkan secara tidak langsung dan secara langsung di STIMIK bagaimana cara berperilaku dengan baik. Contohnya nanti rekan-rekan jangan kaget kalau misalnya masuk kuliah, kalau mungkin di kampus lain bisa telat, tapi kalau di kampus STIMIK itu batas telatnya kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya lewat dari 15 menit, karena kaca di STIMIK itu sangat banyak ya di setiap kelasnya. Jadi kalau misalnya masuk ke suatu kelas, kemudian udah lewat 15 menit, udah dadah sama dosennya. Nggak boleh masuk, kamu udah telat. Jadi nggak jadi absen, terus mata kuliahnya jadi hilang deh satu.
gitu. Kemudian yang terakhir itu mata kuliah yang sangat digunakan di pekerjaan yang sekarang itu adalah IT Risk Management. Kenapa IT Risk Management? Karena di unit aku bekerja sekarang, jabatan aku kan Officer Performance dan Risk Management. Jadi dari nama jabatannya aja itu sudah relate dengan mata kuliahnya. Kalau di pekerjaan itu diajarkan mengenai gimana sih cara kita memilah-milah informasi atau resiko dari suatu informasi atau sistem yang akan kita gunakan. Terutama kita harus paham betul mengenai cyber security perusahaan, karena setiap informasi yang kita miliki yang di perusahaan itu memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing serta memiliki potensi risikonya tersendiri. Jadi nggak semua orang boleh mengakses informasi atau mengakses sistem tersebut, nggak semua orang boleh membuka sistem atau membagikan suatu informasi. Jadi sangat penting semua mata kuliah di STIMIK Pontianak untuk pekerjaan aku yang sekarang gitu. Oke, jadi mata kuliah yang Kak Ayu dapatkan nih, terutama di Prodi Sistem Informasi, itu sekarang banyak sekali digunakan di tempatnya bekerja di PT Telkom. Oke, nah satu lagi, Ayu, mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adiknya ya sebelum kita ke alumni yang lain. Ya, Pak, kita ini nggak jauh, Pak. Jadi kan adik-adik, kakak-kakak. oke. Silakan, Ayu, untuk kakak-kakak dan Kalau abang-abang di sini. Kalau untuk pesan dan kesan, mungkin di sini ada beberapa yang sudah yakin 100% kalau udah aku mau kuliah di STIMIK Pontianak. Tapi nggak bisa kita pungkiri mungkin beberapa ada yang masuk ke STIMIK Pontianak karena option kedua, karena option ketiga, karena option keempat. Nah, di kali ini aku mau bilang kalau kalian nggak salah sama sekali masuk STIMIK Pontianak karena satu, kuliah di bidang IT itu sangat diperlukan sekarang, baik sekarang maupun beberapa jangka waktu yang akan datang. Kenapa? Karena untuk jurusan lain, jurusan akuntansi dan jurusan lain itu mungkin bisa digantikan dengan robot. Tapi yang namanya programmer IT, yang namanya konsultan IT, yang namanya analis dari resiko manajemen itu nggak bisa digantikan dengan robot, rekan-rekan. Jadi teman-teman yang ada di sini yang sekarang duduk lagi PPS itu pilihannya udah benar untuk masuk STIMIK Pontianak karena IT itu sangat diperlukan di beberapa waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, Telkom nggak cuman salah. STIMIK nggak cuman mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pintar seperti yang aku bilang tadi, tapi STIMIK juga mengajarkan kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Jadi kalau misalnya kalian mau kerja, kalian mau membuat program itu sangat diperlukan akhlak itu tersendiri. Jadi udah benar dan udah tepat pilihannya. Kemudian yang terakhir, kelebihan dari STIMIK Pontianak yang mungkin beberapa kampus lain nggak punya. STIMIK Pontianak itu punya program sertifikasi setelah lulus. Jadi kalau misalnya teman-teman lulus, itu gelarnya nggak cuma Eskom doang, tapi ada Eskom, kemudian ada gelar sertifikasinya. Gelar sertifikasinya itu bisa dipilih. Jadi nanti teman-teman mau gelar sertifikasi apa, boleh pilih. Tarafnya ada yang taraf nasional, ada yang taraf internasional. Jadi misalnya contoh nih, di sini ada yang namanya Ane Putri Miranda, ada ya. Tadi saya udah dapat clue sedikit. Jadi misalnya Ane Putri Miranda lulus dari STIMIK Pontianak, gelarnya Eskom MTA. MTA itu Microsoft Technology Associate. Jadi gelarnya nggak cuma satu, dua. Ada gelar kampus, ada juga gelar dari sertifikasi kompetensi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya masuk ke dunia kerja, kalau ditanya apa kelebihan kamu untuk melamar di pekerjaan ini atau di perusahaan kami, Bapak saya nggak cuma punya gelar sarjana, tapi saya punya gelar kompetensi yang bertaraf nasional, yang bertaraf internasional, yang bisa membuat saya bisa bekerja dengan lebih baik. Hard skill dan soft skill saya lebih baik dibandingkan pelamar-pelamar lain. Jadi itu udah menjadi kunci yang kuat kalau misalnya lulus, kemudian langsung mau melamar kerja gitu. Oke, terima kasih Kak Ayu. Kak Ayu jam 10 ini masih ada kerjaan yang harus diselesaikan ya Kak Ayu, benar ya? Jam 10 ya. Iya. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih Kak Ayu. Udah lambai-lambai ke Kak Ayunya semuanya.
Oke, terima kasih Kak Ayu. Dadah, sukses ya. Satu alumni ya yang sekarang bekerjanya di luar negeri ya. Itu. Jadi alumni STING Pontianak bukan hanya ada di Pontianak, di Kalimantan Barat ataupun di Jawa dan lainnya, tapi ada juga yang sampai ke luar negeri ya. Nah, ini atas nama Pak Anthony Robinson. Pak Anthony, terdengar suara saya? Iya, 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 bisa. Halo semuanya, gimana? Selamat pagi. Halo, pagi Pak Anthony, suaranya sangat jelas sekali di sini. Oh, oke. Saya lagi di ferry ini dari Singapura on the way ke Batam gitu. Oh, dari Singapura. Iya, Oke, iya. Pak Anthony boleh tahu selama ini domisilinya di mana? Saya udah sejak 2006 pindah ke Singapura. Cuman sekarang lagi on the way ke Batam karena besok pulang ke Pontianak gitu. Oh gitu, berarti Jadi bisa main-main ke Singapura kampus ya udah Pak ya? bisa, harusnya bisa ya. Siap. Oke Pak Iya. Antoni, saya ini kurang profilnya Pak Antoni. Pak Antoni waktu kuliah di STING Pontianak angkatan tahun berapa dan jurusannya Pak? Saya masuk itu tahun 98. Waktu itu cuma ada teknik informatika, manajemen informatika waktu itu. Ya. Oke. Jadi ya waktu itu lulusnya 2022. Ya, dosen 2022. pembimbing saya Pak Sandi waktu itu. Iya. Bu Susanti juga kayaknya. Ya, masih ada sampai sekarang. Jadi nanti kalau hari Senin Pak Antoni mau main ke kampus mungkin masih bisa ngobrol-ngobrol seperti itu ya Pak Antoni. Oke, Pak Antoni, pertanyaan saya ya. Pengalaman kuliah di STIMIK Pontianak dari tahun 98 sampai 2022 bisa tolong diceritakan? Ya itu masa yang sama sekali berbeda waktu itu ya. Waktu itu internet baru mulai, terus STIMIK sendiri waktu itu udah ada yang istilahnya warnet. Nggak tahu sekarang masih ada nggak warnetnya. Jadi yang namanya warnet waktu itu komputer yang disewakan supaya kita bisa mengakses internet. Sekarang mah beda ya, internet lewat telepon juga bisa, tapi dulu nggak bisa gitu. Jadi waktu itu kampus kita di Agus Salim, kita ada mungkin 3 atau 4 terminal di perpustakaan waktu itu. Dan itu sangat membantu. Ya. Jadi selama itu kita kuliah dan buku-buku segala macam juga dulu masih susah karena yang namanya buku ya mesti beli di kayak di Amazon sendiri juga baru mulai waktu itu. Jadi kita untunglah waktu itu kita ada perpustakaan di STIMIK dan lumayan bantu ya. Jadi buku-buku dulu di STIMIK Pontianak itu sudah sangat lumayan lengkap untuk satu ya. Untuk belajar. Seperti itu. Ya benar. Oke, kemudian pertanyaan satu lagi Pak Antoni. Sekarang pekerjaan Pak Antoni itu apakah berkaitan dengan teknologi dan apakah ilmu yang didapatkan di STIMIK Pontianak itu berguna di pekerjaan Pak Antoni sekarang ini? Ya, jadi kan waktu saya lulus dari STIMIK saya ke Jakarta, dapatnya kerjaan di network sama helpdesk. Ya, waktu kita di STIMIK, saya kebetulan sempat menjadi asisten di lab juga. Jadi waktu itu selain kita belajar kayak jaringan komputer, perbaikan. Jadi dari sebagai asisten kita juga dapat pengalaman perbaikin komputer segala macam. Jadi semua membantu. Jadi dari Jakarta kemudian saya putuskan untuk pindah ke Singapura gitu. Nah sekarang saya di perusahaan yang namanya perusahaan sekuritas yang namanya CGS CND. Posisi saya sekarang direktur manajemen aplikasi. Ya. Oke, jadi sekarang Pak Antoni itu bekerja di bidang sekuritas, di bidang finance, berkeuangan ya Pak Antoni ya, benar? Iya, ya. Nah, tapi kita tetap handle yang namanya aplikasi dari istilahnya itu front end ke back end semuanya di tim kita. Ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin begitu saja pertanyaan saya Pak Antoni. Hati-hati di jalan lagi menyeberang menggunakan ferry dari Singapura ke Batam karena mau balik ke Pontianak. Mungkin nanti hari Senin bisa main-main dan ketemu dengan adik-adik kita di sini ya Pak Antoni ya.
Boleh, boleh. Ditunggu mungkin Oke, oke. kedatangannya. Seperti Ya, itu. oke. Terima kasih Pak Bye-bye. Antoni. Ya. Ini juga alumni ya, yaitu Pak Hazon. Pak Hazon Mahdi ya. Ini alumni juga dari STIMIK Pontianak ya. Ini kalau tidak salah dia seorang entrepreneur ya, dia membuka sebuah perusahaan ya, seperti itu. Halo Pak Hazon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Oke, Pak Hazon, boleh ceritakan sedikit waktu kuliah di STIMIK Pontianak itu pada tahun berapa dan ambil jurusan atau peminatan apa di STIMIK Pontianak? Silakan Pak Hazon. Oke, jadi saya itu teknik informatika angkatan 2010, 2014. Konsentrasi saya Oke, Pak Hazon, pengalaman selama kuliah di STIMIK Pontianak itu bisa diceritakan ya, apa saja yang didapatkan di STIMIK Pontianak? Oke. Nah, jadi pada saat kuliah di STIMIK Pontianak itu, alhamdulillah dosen-dosen yang mengampu saya, termasuk dosen pembimbing waktu itu Pak David, itu care sama mahasiswa, jadi kita diberi beberapa keleluasan untuk bisa berkarya. Karena saya bangun usaha juga dari waktu kuliah di STIMIK Pontianak. Dan mulai buka usaha itu tahun 2011 waktu saya jadi mahasiswa di semester 2. Di waktu itu mungkin masuk kelasnya ya, karena waktu itu minimal kehadiran 75% baru bisa ikut UAS, jadi yang mepet-mepet di 75% lah. Tapi alhamdulillah bisa diskusi di luar sama dosen-dosen, kemudian di luar kampus juga dosen-dosen bisa memberikan advice, kemudian bisa brainstorming sama-sama dosen, sehingga tidak menjadi jauh tertinggal dengan teman-teman yang sering kuliah. Gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Hazon. Oke, satu lagi pertanyaan saya Pak Hazon ya. Pak Hazon sekarang bekerja atau memiliki usaha di bidang IT? Sekarang saya punya usaha 3 unit bisnis Mas, semuanya di bidang IT. Dari satu perusahaan kita punya 3 unit bisnis. Unit bisnis pertama itu IT konsultan. Kebetulan saya sekarang lagi di Jogja nih, lagi coach klien. Kemudian yang kedua, kita punya unit bisnis untuk di bidang artificial intelligence. Jadi kita sekarang lagi research deep learning untuk sound similarity. Kita bekerja sama dengan Mozilla Firefox untuk meningkatkan fine tuning di deep speech mereka. Kemudian untuk bisnis ketiga, kita kerjasama dengan Kampus Merdeka. Jadi unit bisnis saya yang namanya Grid Edu, nanti buka aja grid.edu. Jadi kita kerjasama dengan Kampus Merdeka di studi independen. Jadi kalau nanti mahasiswa ngambil Kampus Merdeka, kemudian bisa ngambil studi independen, nanti bisa belajar bareng-bareng sama saya di Grid Edu. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa di Pontianak, nanti kontak-kontak aja, saya minta kontaknya sama Pak David. Nanti kita bisa prioritaskan untuk diterima di studi independen Kampus Merdeka kalau memang STIMIK Pontianak sudah menerapkan konversi SKS 20 SKS itu ke Kampus Merdeka. Grid Edu juga kerjasama dengan kementerian untuk membantu di prakerja. Jadi kita punya 3 unit bisnis yang semuanya kebetulan di bidang teknologi. Yang satunya sesuai dengan konsentrasi saya di AI, karena kebetulan S1 saya juga di AI, S2 saya juga di AI. Yang satunya lagi IT konsultan, kita ngerjain beberapa proyek seperti corporate, sekarang lagi kerjaan Lipo Group, juga lagi kerjaan revisi presiden dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita kerjasama dengan pemerintah lewat studi independen Kampus Merdeka dan data kerja. Seperti itu. Oke, jadi Pak Hazon ini itu banyak sekali usaha yang didirikan sendiri ya, dan di mana juga bekerjasama dengan pemerintah, yaitu dalam program MBKM. Kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Bu Susanti tentang apa itu MBKM, yang mereka belajar Kampus Merdeka. Nanti bagi siswa yang ingin mengikuti program MBKM yang dijalankan oleh Pak Hazon ini bisa menghubungi Pak David itu ya. Itu nanti pada saat kalian di semester 6 ataupun semester 7. Jadi di kampus kami ini Pak juga sudah menjalankan program MBKM, tapi itu untuk nanti di semester 6 dan semester 7 seperti itu.
Bagus, Oke. mantap. Nanti kalau mau ikut yang studi independen, belajar tentang UI UX, belajar tentang product designer, belajar tentang data analytics, itu aja studi independen. Kan ada uang jajannya tuh kalau studi independen. Jadi emang di program kami itu ada beberapa yang ada dana dari pemerintahnya. Salah satu itu adalah studi independen, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Hazon ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, seperti itu. Oke.